Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abegeg, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Nah, untuk konten kali ini kembali untuk menjawab pertanyaan. Kali ini pertanyaannya ini ditanyakan di salah satu konten ataupun judulnya cara meningkatkan torsi di Yamaha Motor F1 ZR. Jadi ada beberapa pertanyaan, langsung saya jawab sekaligus. Tentunya silahkan disimak videonya, tentunya agar sahabat kreatif bisa memahami, mempelajari dan juga mempraktekannya. Jadi di tutorial cara meningkatkan torsi Yamaha Motor F1 ZR, pertanyaan pertama dari akun Belajar Cerdas. Setahu saya kalau mau menaikkan torsi yaitu lakukan stroke up, memanjangkan langkah piston. Kalau bubut magnet itu efeknya pada pengapian. Oke, tentunya ini salah satu pendapat. Tentunya bisa membantu saya juga untuk belajar lagi intinya kan. Tapi yang jelas jadi penjelasan saya kali ini apa memang benar untuk meningkatkan torsi di lewat pengamblasan magnet ini berfungsi untuk meningkatkan torsi. Jadi langsung saya jelaskan. Pertama gini, fungsi dari pengamblasan ini kita amblaskan. Ini kali ini contohnya di Yamaha F1 ZR. Jadi biasa yang sering saya terapkan ini di Yamaha F1 ZR, baik di motor harian adventure ataupun motor gestrek. Ini cukup membantu untuk peningkatan torsi. Ini menurut pengalaman yang sering saya dapatkan. Jadi sebelumnya untuk motor yang sudah kita porting baik melalui blok ataupun kita tingkatkan kompresinya, kita padatkan lagi, dan yang terakhir juga saya sering melakukan pemadatan ataupun pengamblasan pada magnet. Tentunya ini untuk mendukung meningkatkan torsi motor. Jadi sebelum lebih jauh saya jelaskan dulu apa itu torsi. Jadi istilah torsi ini adalah dorongan penggerak pertama, dorongan mesin, langkah pertama dorongannya. Sementara jadi beda tipis antara torsi dan tenaga. Sementara tenaga itu dorongan power ataupun tenaga itu hasil dari torsi. Nah, sementara torsi ini dorongan pertama awal mesin saat diam. Jadi seperti ini logikanya. Kalau kita dibuat standar seperti ini, jadi standar seperti ini daya geraknya akan sedikit lebih berat dibandingkan posisi magnet ini kita amblaskan, kita dibuat lebih dalam lagi. Ini putaran awal ataupun bisa disebut torsi, ini sangat membantu untuk torsi. Putaran awalnya itu lebih enteng, jadi motor akan ketika motor torsinya dapat, bisa dipastikan untuk tenaganya akan dapat juga karena putarannya lebih enteng. Jadi yang saya sering terapkan itu pengamblasan magnet. Dari sebelumnya standar seperti ini kita amblas lagi sepanjang 10 mili. Itu di konten sebelumnya sudah dijelaskan. Namun di sini masih banyak keraguan. Jadi ada yang meragukan apakah ini berfungsi untuk meningkatkan torsi. Jadi penjelasannya tadi ini sangat membantu untuk meningkatkan torsi karena putarannya akan lebih enteng dibanding dengan jaraknya yang terlalu jauh. Selanjutnya juga masih di konten ini ada pertanyaan, Mas, apakah masih bertahan? Jadi kita cek dulu dari siapa ini pertanyaannya. Assalamualaikum, ini dari akun atas nama Agnista HP. Assalamualaikum, saya mau nanya, kalau sudah dirubah seperti itu apakah masih mau ngerayap? Justru kalau kita melakukan pengamblasan untuk ngerayapnya motor itu lebih dapat dibanding yang standarnya. Karena apa? Putarannya lebih enteng, sehingga membantu torsi itu putarannya lebih enteng juga. Jadi sangat rekomendasi buat motor spesialis tanjakan. Cuma cara ini kurang tepat jika digunakan untuk motor-motor trek panjang, misalnya untuk harian, touring jauh, touring ala kota, itu kurang cocok karena ini sangat membantu untuk putaran bawahnya. Masih di konten yang sama, kali ini dari akun Herian Susanto. Assalamualaikum, Mas, tolong dijawab, motor saya Yamaha F1 ZR kalau mau hidup harus dicuk. Nah, jadi ini kali ini beda, jadi kita jelaskan di konten yang lain lagi. Jadi pada intinya kesimpulan dari video kali ini, untuk geser torsi emang benar untuk geser torsi itu biasanya dilakukan penggeseran
lewat pen stroke. Nah, jadi digeser pen stroke ini mungkin tingkat biaya lebih besar. Nah, selanjutnya penambahan biasanya di bor diganti, dikasih bandul dengan timah, itu juga mungkin cara prosesnya lebih susah. Nah, sementara yang saya terapkan kali ini untuk meningkatkan torsi, cukup kita bubut atau kita melakukan pengablasan magnetnya, dibuat dari standarnya 10 mili lebih ke dalam. Ini cukup rekomendasi, jadi saya sarankan cara ini cukup kalau buat harian. Bahkan cara ini sering saya terapkan di motor gestrek juga. Hasilnya alhamdulillah motor itu lebih beringas, jadi bawahannya lebih dapat. Jadi pada intinya selain ini cocok untuk motor-motor trek pendek, adventure, gestrek, tapi ada kelemahannya, jangan diterapkan di motor untuk spesialis trek jauh ataupun jarak lari jauh, itu kurang tepat. Oke, saya cukupkan untuk video kali ini. Semoga videonya benar-benar bisa dimengerti, tentunya juga bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Buat teman-teman yang kalau mau konsultasi, saya siap membantu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Silahkan tulis di kolom komentar, ikut sertakan alamat, tentunya agar kita kesannya lebih akrab.